Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Tak doain mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang, amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Terima kasih yang udah klik channel ini ya. Mohon dukungannya buat channelnya seputar tambang, harapannya bisa lebih maju buat kedepannya ya teman-teman. Di video kali ini kita pengen ngebahas dikit ini unit wheel loader ya. Ini unit wheel loader dari SCMG. Ini unit ZL 50GN ya teman-teman. Sedikit kita bahas dulu untuk spesifikasinya. Ya kalau unit ini engine modelnya dulu kita bahas ya. Engine modelnya dia pakai WD 10G220E23 ya teman-teman. Untuk rated powernya di 162 kW dan untuk total beratnya di 17,5 ton ya teman-teman. 17500 kg. Dan untuk rated bucket kapasitinya, ini unit kapasitinya di 3 kubik. Total cyclingnya posisinya sama dengan atau kurang dari 11 seconds. Dan untuk spesifikasi detailnya ini ya teman-teman, nantinya gambarnya saya tampilin juga untuk dimensi unitnya ya di layar. Untuk rated loadnya di 5000 kg ya alias 5 ton. Dan untuk rated capacity bucketnya di 3 meter kubik ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu. Dan tampilan keseluruhannya untuk spesifikasinya nanti saya tampilin lah di layar. Kita lihat dulu yang pertama dari bucket ya. Ini bucketnya dia pakai tip bucket ya. Tip bucket. Sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tip bucket. Ini biasanya kalau misalkan emang di tambang rata-rata untuk OB ya, terus untuk apa? Banyakan untuk batu bara ya. Kalau batu bara biasanya dipasang cutting edge ya teman-teman. Kalau di batu bara. Kalau kayak gini mah biasanya dipakai untuk batu-batuan juga. Ini untuk area bucket, kita lihat lagi di sini ya teman-teman. Ini area link bucketnya. Nah ini kita kelihatan ya kalau untuk area silinder. Ini silinder boomnya ya. Untuk silinder boom, ini silinder bucketnya lah ya ngomongnya. Ini kan link bucketnya. Ini link bucketnya tuh nyambungin ke buka tutupnya bucket ini ya teman-teman. Tutupnya bucket sebenarnya ada di atas dan udah dipasang cover ya teman-teman. Jadi dipasangin cover, harapannya material-material batu-batuan nggak ngerusak si rod ya ataupun batang silindernya di situ. Dan di sini kita lihat dia udah dipasang lampu di sini ya, kanan dengan kiri ada lampu sen juga, udah dipasang cover dengan guardnya. Ada 1 kali wiper dan di atas lagi ada 2 kali lampunya ya teman-teman. Dan untuk tayarnya dia pakai SCMG profil 23.5 25 ya teman-teman. SCMG. Nih made in China ada tulisannya ya untuk tayarnya. Ini covernya ataupun mudguardnya lah ya, mudguard. Tapi di sini di ujungnya nggak dipasang rubber ya, nggak dipasang rubber dia. Kita lihat dulu kalau untuk yang di situ ya. Di sini ini untuk silindernya tadi, tuh silinder boomnya sampai ke belakang sana ya, gede silinder boomnya. Nih kita lihat bawah, ini untuk front diferensial ya, front diferensialnya di sini ya teman-teman. Jadi udah dipasang bolt juga, 2 sini 2 situ, 2 di belakangnya 2 lagi ya. Dan di sini nih mantap ya, udah dipasang cover juga. Jadi harapannya tanah-tanah atau batu-batuan nggak ngerusak piping, takutnya kan bocor. Untuk pengereman, oh dia masih pakai itu ya, disk ya teman-teman, masih pakai disk dia. Nih kalau untuk bagian bawahnya ya, drive shaftnya dari bagian belakang ke arah depan ya, kelihatan ya teman-teman ya. Tuh untuk tampilannya, yuk kita lihat di bagian samping sebelah kanan dulu. Nih tampilan samping sebelah kanan. Ini untuk silinder articulate ya, silinder articulate. Ini untuk spesifikasinya, nameplate-nya ya teman-teman. Jadi dia 2020 kalau manufacturingnya, pembuatannya. Ini area hose udah dipasangin
klemnya di sini ya teman-teman, udah dipasangin klem. Dan ini di arah steering di bawah kabin ya, steering, area kontrol valve dan lain-lain, area hose. Nah ini ya hose-nya juga bagian depan untuk hose hidroliknya. Oke, ini untuk tangki pneumatiknya, tangki anginnya ya teman-teman. Jadi ini harus nih peringatannya, cautionnya, discharge water daily by rising valve. Jadi harus ngebuang air yang ada di tangkinya ya teman-teman, tiap kali pada saat memang mau operasi. Ini kelihatannya untuk bagian AC ya, kondennya di sini ya teman-teman. Jadi dia pakai wing gini, udah dipasang di sini di bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan dia nggak bisa naik ya teman-teman, jadi pintunya di bagian sebelah kiri itu teman-teman ya. Kita lihat di bagian belakang sini ya, kita lihat dulu di bagian belakang seperti apa tampilannya. Lihat di sini ya, nih kita lihat ini ada fuel tank untuk pengisian solarnya ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi dia udah ada pegas juga 2, jadi memudahkan pada saat memang ngebuka cover engine-nya ya. Nih, enak ya. Tuh. Ada pegasnya juga di situ ya. Sini udah ada step juga kalau misalnya emang untuk naik. Udah ada hand grip-nya juga sini, handle-nya. Ini kita lihat dulu. Nah, engine-nya kan tadi pakai WD ya, WCAI. Kemudian untuk area filter. Nah ini untuk area di dalamnya ya. Dan area turbo dan muffler belum dipasang blanket ya teman-teman. Dan untuk di bagian air cleaner itu dia posisi mengotak gitu ya. Tuh untuk tampilannya. Dan indikatornya ada di bagian belakangnya. Kalau mau lihat kebuntuan. Ini ada alternator, ini kompresor anginnya. Ini untuk kompresor AC ya. Nah ini masih pakai fan belt untuk posisi fan-nya. Kita pengen lihat di area reservoir-nya dia di upper ya teman-teman ya. Bisa buka dari sana. Kalau bagian peredam dia ada di belakang sini ya untuk peredamnya. Bagian belakang aja di peredamnya. Kalau di sisi yang lainnya nggak ada tuh. Itu tampilannya. Ini center manifold, itu bagian exhaust ya. Bagian exhaustnya itu sih. Untuk tampilannya di bagian sebelah kanan unit ini ngomongnya, tapi sebelah kiri engine gitu. Itu tampilannya. Nanti kita coba lihat bagian belakang dan bagian belah sana ya. Ayo. Jadi untuk tampilan di sebelah kiri unit atau di sebelah kanan engine-nya, sini kalau untuk cover area engine-nya udah dibuat bolongan kayak gini ya. Harapannya nggak ngebuat engine-nya kepanasan lah ya, istilahnya ada lubang ventilasinya untuk di area engine. Itu baterainya di bagian sebelah sini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang baterai isolatornya, mastiin juga dia udah ada baterai isolator juga di sini. Jadi sebelum ngidupin unit pastiin dulu ininya. Terus ini di bagian sebelah kanan unit ya. Ini di main filternya, terus itu fuel filter. Nah ini masih pakai posisinya FIP ya teman-teman, masih pakai FIP, jadi memudahkan kalau misalnya emang ada trouble. Terus ini untuk pengisian oli engine. Ini untuk tampilan area radiator dengan fan-nya ya. Nih mengotak kayak gini ya air filternya rupanya. Sengaja kita tahu lah starting motornya tuh bagian bawah dia. Tuh kelihatan ya bagian untuk area pompa-pompanya. Rubber mounting engine-nya kelihatan juga tuh di bawah. Dan nggak di sebelah sana, di sebelah sini juga udah dipasang pegas ya teman-teman. Nih udah dipasang, jadi lebih memudahkan kita kalau misalkan emang kita mau buka cover area engine-nya. Oke, kita lihat dalam kabin yuk kayak apa unitnya ini ya. Ini ya teman-teman, kalau untuk tampilannya di dalam kabin unitnya ZL50GN ini ya.
Unitnya memang udah ada AC-nya, tetapi yang unik itu dia ada kipas anginnya juga ya teman-teman. Dia ada kipas angin. Jadi dia ada speaker juga di situ, ada lampu. Posisi ini untuk radio ya. Ini untuk posisi radionya. Bagian sebelah sini atas udah ada USB juga. Lampu, udah ada sun visornya juga ya. Sun visor, ini ada spion sini. Spion itu ya. Di sana ada wiper, switchnya wiper. Kita masuk dulu. Ini untuk tampilannya. Dia ada armrest di sini. Nih, armrestnya ada headrestnya juga. Ini untuk tampilannya nih. Unit wheel loader. Ini ya. Dari sisi panelnya bisa dilihat di sini ya. Nih teman-teman. Jadi kontaknya tadi kan baterainya belum dipasang ya. Jadi harus dipasang dulu, dipastikan. Ini untuk tampilan layarnya aja dulu ya. Ini untuk baterai. Nah, ini untuk pressure, ini untuk RPM-nya, ini untuk temperatur, dan ini untuk posisinya temperaturnya itu ya, teman-teman. Untuk lubang AC-nya banyak ya. Sini ada, sini ada, sini ada, sini. Tuh. Ini untuk joysticknya. Ini udah ada juga ya untuk prosedur-prosedurnya juga, dia ngarahnya kemana sesuai dengan joysticknya. Sini ada switch si lampu, ini AC ya, ini AC. Ini ada switch-switchnya juga, ada cup holder di sini ya teman-teman. Nah ini untuk posisinya masih ini nih kalau misalnya mau ngerunning ya. Ini posisinya engine stopnya di sini. Sini ada portnya juga tuh. Dan di belakang ada naruh barang, ada sisi AC-nya juga ya. Lubang AC-nya. Tuh, sini kosong nih. Bagian belakang. Nah, sini. Kuncinya kayak gini nih. Kuncinya ya. Ya kan biar teman-teman tahu juga kayak apa sih. Ini untuk posisinya sebelah kanan untuk rating lampu. Nah, ini untuk posisinya F1, F2 untuk mundurnya ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman di video unit ini ya, unit ZL 50 GN yang ada di CM Traktor. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.